Nah, jadi buat yang ketinggalan live sama Om Hao, tadi beberapa ada yang aku rekam. Jadi Om Hao menjawab beberapa pertanyaan yang emang banyak ditanya. Contohnya ada pertanyaan behel, ada pertanyaan tali poci, ada pertanyaan gimana cara mereka memindahkan benda secara metafisik dan lain-lain. Pokoknya dari keilmuan Om Hao. Cuman gue gak bisa masukin semuanya, soalnya ntar kepanjangan. Jadi gue akan bikin mungkin ada 3-4 part untuk penjelasan Om Hao di live tadi. Ini contohnya yang sekarang itu kalau nggak salah ngebahas soal tali poci dan soal lupa, lu nonton aja, thank you. Kemunculannya gitu, kemarin mungkin banyak yang belum nonton. Kalau menurut Om Hao bahwa si tali pocong itu emang ada di rumah untuk minta aku gunain ya Om. Benar. Jadi dalam kasus ini kalau itu tujuannya guna-guna, telur atau santet, itu kan karena itu energi yang dipecah. Jadi ketika dia berhasil, dia masuk ke dalam tubuh ini akan menjadi satu partikel yang itu membuat satu penyakit ya, penyakit medis ataupun non medis. Namun jika itu gagal, maka partikel yang dikirimkan ini akan pecah, nggak akan berbentuk, nggak akan berwujud, kecuali ketika benda itu ditanam. Itu beda karena ada beberapa benda-benda santet atau benda-benda itu yang ditanam langsung oleh pelaku gitu. Tapi kalau kemudian itu datang dalam bentuk simbolik ataupun dalam bentuk wujud, di kasusnya Mbak Agi ini itu mengacu pada benda itu seolah-olah mencari Tuhan. Gitu. Jika kemarin kan ada beberapa yang belum sempat saya jawab, ya Mbak, atau mungkin Mbak Agi juga perlu ditanyakan, nanti mungkin akan kita pertajam di sini gitu. Oke. Kalau yang kasusnya ini kan minta gitu, jadi minta Mbak Agi ini menggunakan tali pocong itu, maaf ya, misalkan untuk tujuan-tujuan tidak baik. Jadi tidak baik di sini menyelakakan orang atau juga bisa untuk menguntungkan orang. Dalam artian menguntungkan ini bisa untuk pelaris atau pesugihan, itu juga bisa. Oh. Berarti dia malah emang minta digunain memfasilitasi. Karena mencari Tuhan Mbak, itu mungkin dari satu benda yang dulu dimiliki, misalkan yang dimiliki praktisi gitu ya, atau paranormal. Nah yang punya ini sudah meninggal, misalkan gitu. Atau itu bendanya dibuang. Nah ini mencari Tuhan yang baru, mencari Tuhan karena ada daya magnet tarik menarik di tubuhnya Mbak Anggi itu. Jadi dia tertarik masuk ke situ. Oke. Terus banyak yang nggak tahu juga nih Om, kan pada bingung kok hantunya kok bisa masuk ke handphone. Kemarin Om Hao juga sempat ada penjelasan, mungkin bisa dijelasin lagi Om buat yang belum ngerti nih. Ya, jadi kalau di entitas astral ya, di dunia entitas astral, ini percaya nggak percaya ya, tapi ini ada benarnya gitu. Mereka juga memanfaatkan teknologi informasi. Karena kita ketahui sinyal itu kan ada di mana-mana. Iya. Sinyal telekomunikasi ya, internet, telepon itu kan ada di mana-mana. Itu bisa dimanfaatkan oleh entitas itu. Jadi untuk menyadap ya tanda-tanda petik itu, karena mereka memiliki satu energi dan komunikasi sehingga menggunakan alat-alat itu ya, alat elektronik ataupun alat komunikasi, misal handphone di sini untuk berkomunikasi secara jalan lain. Hal ini juga sering kita dengar di beberapa kejadian, misal ojek online gitu, order fiktif atau ini ya, operator ojek online yang menerima pelanggan misterius misalkan gitu, atau pesanan misterius. Dan di beberapa kasus pesan-pesan itu seperti pesan kaleng gitu, jadi tiba-tiba masuk, entah dari nomor telepon yang tidak kita kenal, yang digitnya juga tidak kita ketahui. Terus di beberapa kasus ada yang tiba-tiba nelfon, bahkan pesan, dan di sana itu juga ada grupnya gitu, misalkan ada grup untuk mereka gitu, itu ada juga untuk komunikasi. Ada yang khusus gitu ya Om? Iya. Jadi logikanya, karena ini kita kan ada banyak sinyal ya, sinyal telekomunikasi, itu bisa ditarik mereka untuk komunikasi dengan kita sehingga masuk ke gadget kita. Oke. Kalau masalah ini Om, banyak yang ngomong, aku nggak tahu ini karena sugesti atau gimana, tapi banyak yang ngomong setelah misalkan ngeliat live aku atau ngeliat video aku sama siapapun itu,
kerasa pusing atau mual atau badannya panas, itu ada hubungannya nggak sih Om atau hanya sugesti aja? Iya, ini bisa dijelaskan dua hal. Jadi yang pertama ada hubungannya karena materi ya ataupun diskusi kita, forum kita yang kita sedia air putih untuk pertolongan pertama dulu. Jadi kalau kita sudah ngerasa agak nggak konsen, kita agak haus, langsung minum aja. Itu terus nanti jika memang badan ini merinding ya, mungkin dari teman-teman di sini tuh merinding atau apa, Ya, iya. setelah acara selesai nanti bersih-bersih. Kita cuci muka atau ambil air wudhu sebelum tidur, baca doa atau minum air putih dengan baca doa, wudhu-wudhu dulu. Gitu. Biar entitas ini yang tadi ingin berinteraksi tidak mengejar itu sampai ke alam bawah sadar. Ketika terjadi di alam bawah sadar kan mimpi buruk contohnya. Atau tindihan jika entitas ini nggak bisa masuk. Ya benar-benar yang ketiduran itu banyak banget Om. Iya, iya. Itu Banyak bentuk banget. interaksi, Mbak. Tapi juga bisa jadi, kan maaf ya kan Mbak Agi kan banyak yang ngikutin gitu kasarannya. Iya. Ketika ngobrol langsung gini atau dengar itu entitas yang ada di Mbak Agi itu bisa pindah ke penonton itu bisa juga lewat media ini, media elektronik itu informasi bisa. Jadi mungkin cocok nih misal ada si A nonton dia kemudian terasa untuk peka ya. Oh, di belakang Mbak Agi maaf nih kayak ada sosok perempuan. Dia Nah, dengar, dia datang Mbak. Walaupun jaraknya jauh, misal Mbak ada di Jakarta atau di Malang, orang ini ada di Semarang atau ada di Jogja itu bisa datang, bisa ngejar. Terus yang terjadi di beberapa kasus tindihan. Kenapa? Karena ada proteksi di tubuhnya berarti. Tapi kalau tidak tindihan, yang terjadi mimpi buruk. Misalkan mimpi dikejar-kejar, mimpi berinteraksi dengan makhluk astral, atau misal tidur sendiri nih, sebelahnya ada kayak yang nemenin, itu bisa. oh, oke. Itu sebenarnya banyak Om yang ngerasa kayak gitu, kayak kadang di komen atau di DM kan